kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari studio Elsenta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Dedi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kabarnya bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi tetap semangat karena ini baru aja kita merayakan HUT RI gitu ya, dok. Iya. Ya. Jadi pas dong nih merah putih. Merah nih. putih. Seperti bendera gitu ya, dok ya. Iya. Oke, terus berkibar. Wah, luar biasa. Dokter, hari ini kita bahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil gitu Ibu ya. hamil, ya. Kalau kita mengikuti beritanya kan gitu ya, dok. Itu judul-judul berita tuh rata-rata begini deh. Ibu hamil jangan takut untuk vaksinasi COVID-19 gitu ya. Jangan ragu gitu ya. Jangan ragu atau apapun lah itu yang terkait dengan stigma-stigma gitu ya, dok ya. Jadi sebenarnya mungkin di luar sana masih ada aja gitu yang bertanya-tanya, bukannya kalau lagi hamil atau awal-awal ya, dok ya. Bukannya kalau lagi hamil tuh sebaiknya vaksin ditunda dulu. Kok sekarang malah beritanya beda lagi gitu ya, dok ya. Jadi memang posisi vaksinasi COVID-19 untuk kebutuhan ibu hamil saat ini, dok, di pandemi yang katakanlah belum usai dan juga variasi juga Delta juga kan juga makin ganas gitu ya, dok ya. Itu juga bagaimana sih sehingga kita perlu sekali ditekankan menjadi tema besar hari ini, dok. Ya. Oke, jadi memang situasi sekarang ya, Mbak ya. Jadi dengan situasi sekarang peningkatan kasus yang cukup signifikan, terus adanya waktu pembelajaran dari sejak pandemi ini dari mulai tahun 2020 masuk Indonesia, 2019 terdeteksi di Wuhan. Jadi para peneliti, dokter perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa mensyaratkan bahwa memang ibu hamil ini perlu divaksin. Karena memang pada dasarnya Kementerian Kesehatan dan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia mencatatkan dari sejak April 2020 sampai dengan April 2021 hampir 500 lebih wanita hamil yang terinfeksi oleh COVID-19. Jadi dari 500-an tersebut ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, ternyata ada 3% nih yang sayangnya sampai kematian. Resikonya cukup besar untuk sampai kematian. Karena memang ibu hamil ini kan pada dasarnya perlu adaptasi ya. Dari perkembangan kehamilannya tubuhnya akan terus beradaptasi gitu. Dari mulai perubahan-perubahan yang signifikan ya, dari mulai yang hal simpel dengan seiring besarnya rahim sehingga mendesak rongga dada, mungkin ibu hamil akan lebih sesak ya keluhannya gitu. Dari sananya juga lebih sesak. Udah gitu. Iya, dari awalnya udah pasti lebih sesak. Apalagi kalau kena COVID. Aduh, amit-amit deh. Tapi sebaiknya enggak ya, dok. Ya, mudah-mudahan tidak. Loh. Nah, makanya learning curve ini akhirnya dari mulai Juni, Juli sudah diambil keputusan WHO, kemudian negara-negara besar dan Indonesia sudah mulai memberikan statement bahwa memang betul nih ibu hamil harus divaksin ternyata. Iya gitu ya. Karena tadi kan waktu rentang untuk mempelajari ini virus ini sendiri seperti apa, kemudian resikonya seiring dengan berjalannya waktu diamat-amati, akhirnya buat ada kesepakatan tadi ya besar seperti itu gitu ya. Jadi bisa dibilang jangan ragu lagi karena tadi memang udah dari Perhimpunan Objin pun juga sudah memberikan keputusannya seperti itu gitu ya, dok. Dari Kemenkes juga sudah. Dari Kemenkes iya pastinya gitu. Nah, dokter, ada yang begini ya, dok ya. Kan ada yang bilang juga sebenarnya kalau ibu hamil itu apakah memang tadi jauh lebih rentan rata-rata gitu ya, dok ya. Tapi kan nggak juga kalau kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita nih sebagai bumil, karena kalau lagi nggak bumil aja kita ya harus bugar gitu kan, apalagi kalau memang bawa bayi nih gitu, jabang bayi gitu kan. Tentunya kan udah ekstra hati-hati nih, tapi apakah memang tadi dengan perubahan hormonal yang ada dan situasi yang memang penuh resiko ini, jadi memang lebih apa ya istilahnya resikonya tuh lebih double dan juga bahkan triple gitu, sehingga nanti penting sekali nih dengan apa sih tujuan vaksin itu sendiri gitu untuk bumil ya. Betul. Jadi memang seiring dengan perkembangannya kehamilan,
bahwa ibu hamil akan berubah ya fungsi tubuhnya dari mulai paru-paru, kemudian darah yang akan semakin mengental, kemudian sistem imun ya, sistem imun juga akan berubah mengadaptasi supaya bayi bisa tumbuh. Yeah. Karena kalau imunnya terus akan bertambah tinggi, tentu bayinya dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh kan. Makanya dia harus meredam imunnya. Dia mengalterasi atau merubah sistem imunnya, antibodinya ke bagian yang lain. Jadi makanya daripada itu, ibu hamil akan lebih beresiko apabila terinfeksi COVID-19 dari perubahan-perubahan dan adaptasi tersebut. Betul. Sayang adaptasi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Jadi kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang justru jadi merugikan untuk ibu hamilnya tersendiri. Makanya akhirnya para ahli memutuskan memang vaksin untuk COVID ini adalah yang terbaik. Apakah semuanya, artinya semua bumil nih gitu kan, bisa bilang ya direkomendasikan untuk divaksin gitu ya, atau memang lihat-lihat dulu kondisinya, karena kan ada yang ibu hamil ya alhamdulillah sehat-sehat aja, tapi ada yang mungkin gula darahnya atau mungkin tekanan darahnya yang kurang kurang menguntungkan kondisinya untuk dia gitu, sehingga jadi ancaman justru kalau divaksin gitu. Jadi kalau dipikir-pikir latar belakang dari ibu hamil ini sendiri yang perlu dipertimbangkan apa ya dok ya? Jadi gini, memang sekarang ini yang diakselerasi atau yang dipercepat untuk vaksinasi adalah dari beberapa kriteria ibu hamil yang perlu divaksin. Jadi salah satunya adalah ibu hamil yang beresiko tinggi ya. Ibu hamil yang dengan kehamilan umur di atas 35 tahun. Kemudian ibu hamil yang berprofesi berisiko tinggi seperti nakes, mungkin tenaga-tenaga lain yang sering sekali berhubungan dengan masyarakat luas. Betul. Kemudian ibu hamil yang punya penyakit komorbid ya, terutama ya seperti gula darah, kemudian darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan autoimun. Ini kan lagi rame juga autoimun ya. Jadi ibu-ibu hamil yang tersebut perlu sekali dilakukan akselerasi untuk mempercepat dilakukan vaksinasi. Juga ibu hamil yang dengan indeks massa tubuh di atas 30. Wow. Namun apabila di luar kriteria tersebut ada ibu hamil yang mau juga ikut divaksin, nanti perlu konseling khusus dengan dokternya. Jadi ibu hamil yang dengan resiko rendah tetap bisa divaksin, tapi perlu konseling khusus. Iya, sebetulnya mau yang resikonya rendah, sedang, berat tetap harus ya konsul, dan kalaupun vaksin juga timingnya juga ya dok ya. Betul sekali. Nah itu yang menarik nih, karena kan trimester di kehamilan itu kan ada terbagi yang awal, di tengah-tengah, dan akhir gitu ya dok ya. Dan itu katanya kalau yang lagi awal-awal nih sebaiknya ditunda ya. Kalau kita kan sekarang udah makin banyak nih info yang beredar, terus kita baca-baca sendiri. Kalau di awal-awal nih sebaiknya memang ya ditunda ya dok ya untuk vaksin. Kenapa sih gitu dokter? Sehingga waktu yang aman dikatakan ya trimester kedua gitu ya di usia kehamilan yang mungkin sudah memasuki mungkin berapa bulan gitu dokter. Jadi kapan waktunya memang ada persyaratan khusus ya. Jadi semua perkumpulan Federasi Obstetri Ginekologi Dunia telah mengisyaratkan, WHO juga, Kementerian Kesehatan juga. Jadi harus di atas 12 minggu, Mbak, gitu ya. Harus di atas 12 minggu ibu hamil ini baru boleh divaksin. Kenapa? Karena di bawah 12 minggu ini perkembangan janin lagi mulai berkembang untuk organnya. Itu dari mulai tulang belakang, sistem saraf, kemudian sistem pencernaan. Diharapkan setelah 12 minggu lebih aman, jauh mengurangi resikonya. Gitu. Jadi diharapkan untuk vaksin yang pertama untuk ibu hamil, vaksin COVID-19 ini harus di atas 12 minggu. Paling pertama dilakukan, dan paling lambat sebelum 33 minggu. Paling lambat tuh ya? Iya, untuk vaksin pertamanya. Vaksin pertamanya. Ya. Kalau memang harus melanjutkan nih yang tahap keduanya, ya kalau bisa dicari di yang udah memasuki trimester kedua ini gitu ya? Ya, jadi di trimester kedua dia vaksin, diharapkan nanti di trimester 3 dia sudah selesai vaksin. Nah, jadi waktu dia proses persalinan, aman untuk ibunya, aman untuk si janinnya, untuk si bayinya waktu saat persalinan, karena kan tentu ada risiko ya. Kalau dia tidak lengkap vaksinnya, kemudian saat persalinan kemudian dia terinfeksi, tentu dia akan menularkan ke bayinya. Jadi diharapkan setelah saat dia mulai persalinan, masuk masa persalinan, vaksinasi COVID-nya sudah selesai. Oke. Nah dok, tapi ini kan balik lagi ya, terkadang ada yang mengatakan juga nih, ini aku mewakili banyak ibu-ibu nih gitu ya. Tapi kan itu hak kita juga mau divaksin atau enggaknya. Kalau saya memilih untuk nanti aja lah vaksinnya gitu kan, setelah persalinan aja gitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya itu ya
hak ibunya juga gitu ya. Tapi kan juga perlu dikasih edukasi juga dok. Artinya jangan sampai menunda-nunda gitu, nggak taunya amit-amit gitu ya, malah terinfeksi COVID gitu kan mana tahu ya hidup ya. Jangan sampai gitu ya. Nah itu juga artinya bagaimana. Tapi ada juga yang sudah vaksin tapi ternyata masih kena juga gitu misalnya gitu ya. Sehingga nanti harapannya kondisi status kesehatannya kalaupun sudah divaksin atau belum tuh bagaimana tuh dok kalau kita bahas satu persatu, menarik nih. Oke. Jadi tadi seperti saya bilang, perubahan dan adaptasi di kehamilan ini cukup luar biasa. Bagai pisau bermata dua. Salah satunya adalah imunitas gitu ya. Ketika wanita ini sebelum hamil, Tuhan berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bahwa wanita ini risikonya lebih rendah ternyata daripada laki-laki apabila terinfeksi COVID-19 karena sistem imun dan sistem hormon. Nah, ketika dia hamil, justru malah akan menurunkan sistem imun dan sistem kekebalan tubuh tersebut. Jadi apabila wanita hamil ini terinfeksi COVID-19, justru akan bertambah parah. Terutama pada ibu-ibu hamil yang punya penyakit komorbid ya, tadi yang saya jelaskan itu. Terus yang kedua, ibu hamil ini dari sistem alterasi sistem imun dan kekebalan tersebut, maka ibu hamil ini punya kecenderungan untuk OTG, orang tanpa gejala ya. Jadi mungkin dia tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi COVID-19 gitu ya. Hampir 51% dari penelitian yang telah diteliti bahwa ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ini tanpa gejala. OTG gitu ya? OTG. Nah, justru ini kan malah berbahaya ya Mbak ya. Ya. Berbahaya untuk ibu hamilnya, berbahaya juga untuk keluarganya. Tanpa disadari bahwa dia pulang ke rumah, OTG, kemudian dia bisa menularkan ke anaknya lain yang belum divaksin, atau justru malah ada orang tuanya yang punya komorbid. Jadi ibu hamil tersebut menjadi super spreader. Jadi penyebar kepada keluarganya yang lain. Nah, itu yang diharapkan untuk tidak terjadi. Makanya disarankan, memang sangat disarankan sekali apabila ibu hamil yang masuk kriteria agar selalu diberikan masukan untuk divaksin. Oke, itu ya udah harus di-highlight gitu ya dok. Nah, dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, akan ada barangkali slide ya nanti. Bisa satu persatu kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor.
Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi untuk masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi ini segmen kedua, tadi udah aku kasih teaser di awal, kita mau fokus bahas mengenai bahan-bahan yang sudah dipersiapkan ya dari rumah sakit ya. Coba ini slide pertama, bisa nggak ditampilkan dulu bahasnya tentang apa? Lah iya, kenapa sih harus divaksin gitu ya dok ya? Kenapa sih harus divaksin? Tentunya kan melindungi gitu ya dok ya, proteksi untuk ibunya dan juga ya calon generasi penerus bangsa gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tapi ini ada poin-poin yang mungkin nggak nampak ya kalau dari sini ya dok ya, tapi ini secara keseluruhan apa sih yang perlu ditekankan dok, kenapa harus divaksin bumil gitu? Ya, oke. Jadi memang seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa dalam kehamilan ini sistem tubuh, sistem organ pada ibu hamil sangat berubah ya. Berubah dalam hal yang baik tentu untuk adaptasi perkembangan janin yang lebih baik. Nah, adaptasi tersebut banyak sekali perubahan-perubahannya. Contohnya pada paru-paru ya. Pada paru-paru dengan seiringnya besarnya rahim, dia akan mendesak rongga perut, kemudian rongga dada, hingga ya keluhan-keluhannya kan banyak. Tanpa COVID-19 saja ibu hamil sudah sering merasakan agak sesak gitu ya, agak ngap bahasa ininya, kemudian nafas pendek, terus perlu tarik nafas yang dalam. Kemudian pada ibu hamil juga darahnya akan semakin kental karena dia harus distribusi ke janin. Dari darah kental tersebut tentu kita sering dengar kalau COVID-19 berbahaya kalau akibat COVID-19 darah akan semakin kental. Untuk kompensasinya fungsi jantung juga akan semakin berat ya, fungsi jantung juga akan semakin berat mengkompensasi tadi darah yang semakin kental. Ini sebenarnya adaptasi normal ya untuk ibu hamil, adaptasi yang baik untuk perkembangan janin. Dari sistem imun juga mengalami perubahan-perubahan dari mulai antibodi, kemudian sistem hormonal juga berubah sering dengan perkembangannya janin, sehingga diharapkan waktu janin berkembang tidak dianggap sebagai benda asing gitu ya. Jadi sistem imunnya ibu ini harus sedikit turun. Makanya dari ini kenapa harus divaksin, juga ada data saya dari slide berikutnya ya. Ini sebenarnya tadi pengembangan apa yang sudah dijelaskan di awal ya, segmen awal ya, barangkali ada yang ketinggalan gitu dok. Jadi ditekankan lagi supaya kita jadi makin paham. Jadi dari data ya dari Kementerian Kesehatan dan Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia bahwa 50% ibu hamil ini tanpa gejala. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa darah tanpa gejala ini bukan menguntungkan, justru malah berbahaya gitu ya. Apalagi kalau ibu hamil tersebut punya keluarga besar di rumah gitu ya, ada anaknya, berpotensi menularkan gitu ya dok. Sangat berpotensi menularkan. Kemudian ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 4,5%-nya itu perlu penanganan khusus di ICU. Wow ya Allah. Iya, kenapa ya? Tentu yang dijaga kan 2 orang ya, ibu sama bayinya. Jadi obat-obatan yang dipakai, alat-alat yang dipakai justru lebih banyak daripada wanita yang tidak hamil. Makanya ketika dia terinfeksi, beban untuk pengobatan dan perawatannya cukup besar. Yang ketiga, ibu hamil juga beresiko apabila terinfeksi COVID-19 terjadi persalinan prematur. Persalinan tidak cukup bulan, risikonya cukup meningkat pada hal tersebut. Kemudian juga beresiko terjadinya keguguran. Jadi keguguran. Abortus, kelahiran prematur, itu tuh ini ya di depannya seperti itu gitu ya. Maka kita harus tadi menghindar gitu ya dengan meningkatkan tadi ya dok ya upaya kita, ikhtiar kita dengan salah satunya vaksin gitu untuk ibu hamil. Coba slide berikutnya lagi. Jadi dia ada di rekomendasi di waktunya tadi ya dok. Waktunya ya. Jadi dari kapan nih yang harus dilakukan? Karena di dunia sendiri sudah di banyak penelitian dilakukan ya. Dari WHO dari mulai Juni itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa memang ibu hamil ini harus divaksin. Jadi bukan hanya Indonesia aja nih yang mengeluarkan Indonesia doang nih yang harus vaksin gara-gara naik gitu. Ini kesepakatan secara global. Enggak ya, ternyata global gitu. Tetangga kita Malaysia juga dari bulan Juli sudah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksin. Kemudian Amerika, negara Inggris, di Cina sudah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk vaksin pada ibu hamil. Jadi ibu hamil nggak usah takut ya. Jadi ini bukan hanya Indonesia, dunia sudah melakukan penelitian.
memang ini jenis vaksin yang baru, penyakit yang baru, jadi perlu ada fase pembelajaran. Jadi jangan kaget, kenapa baru tahun ini, nggak dari kemarin-kemarin gitu kan. Pasti pertanyaan gitu. Ya tentu perlu pembelajaran. Kan dipelajari dulu ya, kan nggak sembarang ya dok nggak ya. sembarangan. Betul-betul matang-matang nih. Oke. Terus kapan nih harus divaksin ya? Kapan harus divaksin? Jadi harus di atas 12 minggu jelas pada vaksin yang pertama. Diharapkan setelah 12 minggu organogenesis atau pembentukan janin sudah lengkap gitu ya. Jadi sudah lebih aman, menurunkan resiko kecacatan pada janin ketika sangat menurunkan resiko kecacatan pada janin untuk dilakukan vaksinasi. Sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya juga Ibu ya. Jadi perlu dilakukan di atas 12 minggu. Vaksin TT, vaksin tetanus itu pasti dilakukan di atas 12 minggu. Vaksin apapun lah ya sebetulnya. Iya, sebetulnya obat-obatan juga pasti lebih banyak diberikan di atas 12 minggu. Dan diharapkan sebelum 33 minggu sudah diberikan dosis pertama. Karena apa? Karena setelah vaksin kedua, puncaknya itu adalah 4 minggu setelah pemberian vaksin kedua. Jadi diharapkan pada saat persalinan ibu tersebut sudah mencapai antibodi yang cukup signifikan nih untuk bisa melawan COVID-19. Udah mencapai target gitu ya, supaya lebih aman untuk ibu dan bayinya dan keluarganya. Oke. Kemudian juga dia diutamakan pada beberapa akselerasi atau percepatan dilakukan untuk beberapa kriteria ibu hamil. Yang pertama adalah usia yang di atas 35. Kemudian pada ibu hamil yang risiko tinggi ya, nakes, kemudian profesi lain yang perlu kontak erat ya, dengan masyarakat banyak orang gitu ya. Kemudian juga perlu diakselerasi, dipercepat atau ditekankan kepada ibu hamil yang punya penyakit penyerta seperti darah tinggi, kemudian kencing manis, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit autoimun, ginjal juga. Jadi memang pada penyakit-penyakit ini perlu konsultasi khusus dengan dokternya, tapi memang pasti dari kami POGI menyarankan untuk memberikan vaksin COVID-19 apabila ibu tersebut hamil. Dan ini obes ya dok ya. Ibu hamil yang berat badan berlebih dengan indeks massa tubuh yang di atas 30 itu meningkatkan resiko. Meningkatkan resiko terjadinya pemberatan apabila ibu hamil tersebut terinfeksi COVID-19. Kemudian apabila juga ada ibu hamil yang sudah mengerti bahwa oh ya memang betul nih, ngeri kan sekarang ya, banyak sekali orang yang terinfeksi dengan COVID-19 pada varian-varian yang baru ini, jadi dia ingin divaksin boleh. Tapi perlu konsultasi khusus dengan dokternya nanti saat akan divaksin. Mungkin bisa manfaatkan telemedicine gitu ya dok ya. Intinya kalau memang masih agak ragu nih kalau konsul langsung gitu ya, bisa konsul online. Di Mas Mitra juga mungkin bisa kontak langsung ke rumah sakitnya untuk cari-cari info, atau mungkin bisa follow Instagramnya juga, cari tahu info bisa juga di situ, atau mungkin bisa ya tanya-tanya langsung kalau udah kenal dokternya juga kan boleh banget ya dok. Siap, oke. Karena itu ada kata-kata resiko rendah setelah konseling. Jadi kan harus pantau terus gitu kan kondisi bumil nih bagaimana nih supaya nanti persalinannya insya Allah lancar ya dok ya, aman. Dan perlu ada catatan nih Mbak ya sedikit bahwa memang vaksin COVID-19 pada ibu hamil ini hanya boleh dilakukan oleh pemantauan dokter. Jadi pasca dan sebelum dilakukan vaksin dan setelah dilakukan vaksin harus ada dokter yang mendampingi. Untuk khusus pada ibu hamil. Coba slide berikutnya dulu ya dok ya. Itu kan mengenai timingnya, kapannya. Nah, rekomendasi jenis vaksin nih dok. Waduh, ini banyak merek gitu ya dok ya. Banyak. Enggak, maksudnya bingung gitu. Ada yang saya maunya merek yang ini gitu. Tapi kan tergantung ketersediaannya juga gitu ya. Terus kemudian juga banyak faktor yang perlu dikasih tahu nih dok gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya mau jenis vaksin apapun itu juga efektivitasnya bagaimana sih gitu kan untuk si bumil, ataupun mungkin ya apa yang perlu dokter tekankan di sini nih yang kita belum tahu barangkali. Jadi rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada 2 jenis vaksin ya, 2 jenis vaksin yang diperbolehkan untuk khusus ibu hamil. Yang pertama adalah vaksin dari jenis virus yang tidak aktif ya, inactivated virus. Contohnya Sinovac atau Sinopharm. Yang kedua adalah jenis vaksin yang dari mRNA atau jenis genetiknya yang diambil ya, bukan dari virusnya tapi genetiknya, contoh genetiknya diambil sebagai untuk menjadikan vaksin.
Contohnya adalah Moderna dan Pfizer. Jadi Kementerian Kesehatan hanya merekomendasi 3 vaksin tersebut, gitu. Karena dari penelitian-penelitian dari studi awal menyebutkan bahwa 3 vaksin tersebut aman untuk ibu hamil. Aman, itu insya Allah aman. Gitu. Slide berikutnya lagi, ini kalau udah Kemenkes yang bilang kan kita ya insya Allah yakin gitu ya. Oke, apakah aman gitu? Karena kan, wah ini penelitiannya belum banyak nih gitu. Kalau kan banyak ya ibu-ibu milenial, ibu-ibu hamil yang tadi udah cukup kritis, cari-cari informasi sendiri, cari tahu di sosmed ataupun ya baca-baca aja cari tahu gitu ya dok ya. Terus kadang-kadang masih belum yakin juga atau memang idealnya ya konsul langsung ya dok ya ke dokter. Nah kira-kira bagaimana sih ini ada kata-kata apakah aman gitu ya dok ya? Oke, jadi memang ini selalu jadi pertanyaan. Saya pribadi juga kalau lagi praktek di Mas Mitra atau yang datang pertanyaan langsung ke saya, even keluarga saya sendiri gitu ya. Gitu. Emang boleh ibu hamil divaksin gitu ya? Apa kan nggak takut cacat bayinya? Iya, apa gitu nggak berbahaya justru divaksin gitu Masalah ya? ntar genetik bayinya kenapa-kenapa Iya, apa takut nanti gitu bayinya kenapa-kenapa. Jadi memang sudah banyak penelitian dilakukan karena skalanya ini masih pandemi ya, seluruh dunia ini kena, bukan hanya di Indonesia. Jadi penelitian itu banyak sekali tersebar luas. Jadi para penelitian awal di negara Timur Tengah ya, ada negara di Timur Tengah menyebutkan bahwa vaksin ini aman, tidak ada menyebabkan atau beresiko sangat rendah untuk terjadinya kecacatan pada bayi. Kemudian di penelitian di Amerika, di Inggris dan yang lainnya menyatakan bahwa penelitian awal ya, karena memang ini perlu pembelajaran gitu ya, karena ini vaksin. Ada follow up nanti penelitian selanjutnya gitu betul ya. sekali. Ada nanti mungkin gabungan penelitian yang akan diungkapkan bahwa memang betul-betul menyatakan vaksin ini aman sekali untuk ibu hamil. Cuma dari resiko dan manfaatnya lebih banyak manfaatnya ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Daripada mudaratnya, daripada sudah terinfeksi baru nanti oh ya kenapa saya nggak vaksin dari kemarinnya gitu ya. Tapi memang dari vaksin ini ada memang efek sampingnya. Efek sampingnya tidak ada perbedaan sebetulnya. Jadi ibu yang hamil tidak perlu takut. Tidak ada perbedaan efek samping antara wanita yang tidak hamil dengan wanita hamil. Efek samping setelah dilakukan penyuntikan. Efek sampingnya apa sih? Yang paling sering yaitu nyeri di bekas suntikan ya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan pusing, ada juga yang mengeluhkan demam gitu ya. Cuma pada ibu hamil memang perlu diawasi khusus karena dia mungkin kuat terhadap efek sampingnya, tapi ada beberapa yang tidak kuat janinnya terhadap efek sampingnya, khususnya demam. Khusus demam. Makanya pada saat dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil perlu dilakukan pemantauan khusus. Tidak bisa di sembarang tempat, jadi nanti ada lokasi-lokasi tertentu yang dilakukan vaksinasi, dokternya sedia di situ. Ada dokter kandungannya, dokter yang lainnya. Oh, bukan yang vaksin apa tuh ramai-ramai ya, sama gitu. Ikut apa ada undangan dari atau jatah di komplek. Bukan dari komplek. Tapi tetap ya tadi harus diperhatikan juga kan prokesnya juga ya. Jadi tapi insya Allah tadi nanti ada khusus ya untuk ibu hamil ya dok ya. Ada. Nanti khusus program untuk ibu hamil untuk dilakukan dan nanti ada juknis lanjutan untuk gimana caranya ibu hamil lakukan vaksinasi ya. Slide berikutnya dulu lagi ya dok ya. Apakah aman tadi sudah ayo lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan ini sebenarnya kan yang seperti sering kita dengar ya 5M lah atau apa gitu ya dok ya. Ini yang perlu artinya gini kan kalaupun sudah divaksin tetap harus perhatikan prokesnya juga gitu ya dok ya. Karena mungkin ada yang sering kelupaan atau bahkan sudah divaksin ternyata OTG gitu kan, kena OTG gitu ya. Nah itu kan yang nggak disadari dan membawa resiko ke sekitar apalagi ke janinnya gitu, barangkali ada penelitiannya juga nggak dok? Iya. Jadi memang setelah divaksin ikhtiar kita kan 5M tambah 1 vaksin ya. Jadi setelah dilakukan vaksin jangan lupa kita jumawa gitu. Akhirnya jadi saya udah divaksin kok gitu ya. Jadi saya bakalan kebal enggak. Tenang jadi, tapi terlalu tenang jadi jumawa gitu bisa juga. Bisa juga. Jadi perlu tetap dilakukan 5M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kalau bisa membatasi pergerakan. Tentu ibu hamil ya harus membatasi pergerakan ya di masa pandemi ini. Seperti halnya tadi juga telemedicine itu digalakkan. Rumah Sakit Mas Mitra bisa melakukan telemedicine. Kami juga di Rumah Sakit Mas Mitra sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat apabila ibu wanita hamil yang ingin datang pemeriksaan kehamilan. Tentu ya nggak bisa semuanya dilakukan secara telemedicine gitu ya. Untuk wanita hamil tetap perlu pemeriksaan apabila
ada keperluan atau ada pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan, pasti dia harus kontak ke dokternya atau ke rumah sakit. Ya, gitu. Jangan lupa ya, karena lagi pandemi, tetap konsulnya itu atau pemeriksaan langsungnya itu tetap harus Dok ya, berjalan gitu ya Dok ya. Jangan sampai mengandalkan konsul online tapi waktunya jadwal pemeriksaan malah ditunda-tunda, khawatirnya kan kalau ada kenapa-kenapa jadi terlambat ketahuannya gitu ya Dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa melalui email atau manapun yang nanti bisa dokter beri tanggapan satu persatu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas yaitu vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya selengkap mungkin, bisa kirim pertanyaan Anda melalui email kami. Ada di sini, ada di bawah ini, dokterkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini juga. Bisa dilihat pemirsa, nama, alamat, usia ibu hamilnya yang ditanyakan atau usia Anda yang sedang hamil, serta pertanyaan sedetail mungkin ya, kalau bisa ya. Oke, pertanyaan pertama dulu ya dok ya. Ya, oke. Dari Ibu Wulandari, umurnya 30 tahun dari Jakarta. Dok, saya sudah terlanjur nih dok, vaksin tahap 1 dan beberapa hari kemudian saya baru tahu tuh bahwa saya hamil melalui tes pack. Sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda kehamilan seperti mual dan haid. Saya juga biasanya emang suka telat gitu. Apakah berbahaya dok untuk janin jika sudah terlanjur divaksin gitu ya? Apakah ada nih adakah efek samping vaksin COVID-19 pada janin jika sudah terlanjur diberikan dok vaksin tahap 1-nya tadi di trimester awal? Terima kasih. Oh langsung deh kalau seperti ini biasanya ibu hamilnya semrawut pikirannya dok. Oh, gimana nih gitu. Iya. Cari-cari, browsing-browsing, katanya begini, katanya begitu. Waduh, Pasti gawat. takut lah ya, Pasti jadi takut cemas, kepikiran. gitu. Takutnya malah kepikiran, janinnya malah ikutan ini dong. Terganggu. Okay. Jadi bagaimana dok untuk Ibu Wulandari gitu ya? Tanggapannya seperti apa kalau sudah seperti ini dan next langkah yang perlu diambil juga bagaimana? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya ini Wulandari ini sangat bagus sekali ya, dan memang banyak sekali ditanyakan juga kepada saya dan teman-teman kolega saya dokter kebidanan dan kandungan. Jadi memang ada penelitian di daerah Timur Tengah, di negara Timur Tengah bahwa menyatakan beberapa kasus yang sudah dilakukan vaksinasi sebelum 12 minggu dipantau sampai dengan kelahirannya bahwa dari hasil penelitian tersebut tidak ada kelainan yang berarti, tidak ada masalah kesehatan yang berarti pada si bayi setelah dipantau sampai dengan kelahiran. Jadi Ibu Wulandari juga nggak perlu takut gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi nih. Nah, waktu awal-awal kan kami nakes itu sudah dari tahun lalu ya divaksin ya, dari mulai Februari itu sudah mulai divaksin. Teman saya sendiri dia nggak tahu ini hamil sebenarnya. Nakes juga ya dok? Nakes juga gitu ya, dokter juga gitu. Terus dia divaksin. Terus ada juga perawat bidan kena divaksin. Tapi setelah dia melahirkan di bulan kemarin ini sudah melahirkan bahwa memang bayinya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Jadi Ibu Wulandari nggak perlu takut. Apabila sudah divaksin di sebelum 12 minggu kemudian terdeteksi bahwa dia hamil, vaksinnya akan tetap dilanjutkan. Tapi vaksinnya nanti ditunda setelah 12 minggu. Nah, setelah 12 minggu gitu. Paling gitu ya. Jadi insya Allah aman gitu ya. Gak usah terlampau dipikirin gitu ya dok ya. Ininya seperti itu ya. Karena mungkin ya tadi ya kita banyak cari informasi tapi belum tentu juga kan ini bagaimana evidence base-nya gitu ya. Akurat nggak sih siapa yang bicara gitu ya dok ya. Intinya kan kita harus cross check juga data-data yang kita baca gitu ya, sumbernya seperti apa sih, akurat. Boleh saya tambahkan sedikit nggak? Boleh dong. Boleh, okay. Apa dok? Jadi vaksin ini sebenarnya dia tidak akan lewat dari plasenta. Jadi plasenta ini punya barrier, punya pembatas gitu ya. Jadi dia punya pembatas. Jadi dari penelitian itu bahwa setelah di kelahiran tidak ditemukan adanya materi genetik pada plasenta yang lewat ke bayi gitu. Jadi ibu hamil nggak perlu takut dari penelitian-penelitian tersebut bahwa memang vaksin ini tidak akan lewat dari barrier plasenta gitu. Begitu ya. Atau mungkin kalau yang ibunya terinfeksi gitu ya, terus nanti melahirkan nih anaknya bagaimana nih, apakah ikut positif juga atau apa, itu kan juga sering ditanyakan ya dok ya, walaupun mungkin agak nyerempet-nyerempet dikit gitu ya. Tapi bagaimana tanggapan dokter? Jadi sebenarnya memang ya kalau memang kasus seperti itu tenang aja, mungkin bisa dikonsulkan ya ke dokternya dan bagaimana fasilitas di rumah sakitnya itu juga begitu ya dok ya. Itu kan akan sangat menentukan juga ya dok ya. Jadi nanti akan dipantau apabila sudah terburu terlanjur divaksin, nanti dipantau perkembangan organigenesisnya melalui USG ya. Tentu dokter kandungannya akan lebih fokus, dia akan lebih periksa lebih teliti lagi, lebih sangat teliti lagi untuk perkembangan janinnya. Jadi saat 12 minggu itu nanti dari USG bisa kelihatan kalau memang bayinya ini timbul masalah. Tapi rata-rata hampir sebagian besar bukan karena
vaksinnya justru, Iya. mungkin karena ada penyakit yang lainnya. Oke, gitu ya. Oke, kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Rena, nih dari Pasar Minggu. Dok mau tanya, sebelum dinyatakan positif hamil, saya sudah vaksin COVID lengkap. 1 dan 2 pakai vaksin Sinovac. Nah, untuk ibu hamil yang sebelumnya sudah vaksin lengkap, apakah perlu dok vaksin lagi yang ketiga? Wow, sebagai booster dok. Dan apakah vaksinnya harus dengan merek yang sama? Terima kasih. Oke, tidak dijelaskan ya ini Bu Rena atau Mbak Renanya ini apa nakes atau Nakes bukan atau gitu bukan. ya. Kalaupun bukan tapi mungkin pekerjaan gitu ya, mungkin kontak dengan banyak orang, itu kan juga resiko juga ya dok ya. Resiko tinggi. Bagaimana itu dokter? Vaksin ketiga untuk saat ini gitu, sebagai apa tadi booster ya dok ya? Oke, jadi bagus sekali ya Ibu Rena, ternyata antusiasnya tinggi sekali ya terhadap vaksin. Jadi mudah-mudahan Ibu Rena juga bisa menularkan kepada terdekatnya untuk memang vaksin itu aman gitu ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan saat ini memang hanya nakes ya sementara ini untuk dilakukan booster ketiga. Tidak menutup kemungkinan ke depannya karena ini learning curve atau proses pembelajaran, mungkin ada nanti booster ketiga mungkin bisa. Tapi pada saat ini kalau memang nakes, untuk nakes ya, jadi dilakukan vaksinnya Moderna. Dilakukan vaksinasinya dari mRNA atau materi genetik dari jenis vaksinnya mereknya Moderna. Gitu. Jadi kalau untuk masyarakat awam belum ada juknisnya sementara ini. Mungkin ditargetkan untuk diselesaikan dulu ya, karena masih banyak ya dari sampai saat ini baru masih banyak juga yang belum divaksin gitu. Jadi harapannya mungkin diselesaikan dulu untuk masyarakat umum sehingga tercipta herd immunity. Betul. Insya Allah tercipta herd immunity sehingga mudah-mudahan ya kita harus hidup berdampingan nih dengan vaksin COVID nantinya seperti kayak flu biasa gitu ya. Apabila tercipta herd immunity. Tetap prokesnya jangan lupa ya, Jangan lupa. sekali lagi gitu ya, biar saling melindungi juga gitu ya. Tercipta herd immunity dengan vaksin ya dok Vaksin. ya, tentunya seperti itu. Nah kalau untuk tadi merek, tadi udah sempat dibahas belum sih yang merek nih kadang-kadang kan tadi, oh boleh nggak sih dok vaksin tahap 1, terus kemudian berikutnya ternyata mau merek yang lain gitu ya, atau mungkin oh nggak mau tadi maunya yang merek ini gitu ya, karena mungkin dia udah baca-baca katanya tingkat apa ya, mungkin lebih bagus yang inilah, yang dari negara inilah itulah gitu ya. Katanya kalau yang jenis ini nggak bisa kalau pakai vaksin yang ini gitu kan. Tapi banyak banget kan, apalagi belum lagi broadcast gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Jadi bagaimana sih tanggapannya dokter sebetulnya untuk supaya makin clear dan ibu hamil juga lebih tenang, atau mungkin tadi pasangannya nih jangan lupa juga support sistemnya juga bagaimana dalam menyikapi vaksin untuk pasangannya atau untuk anaknya. Nah itu kan juga perlu diberikan pencerahan begitu dokter. Oke, jadi memang sampai saat ini vaksin untuk 2 kali tahap vaksin itu harus dengan merek yang sama. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan persatuan-persatuan perkumpulan dokter itu belum ada rekomendasikan untuk yang berbeda, kecuali booster tahap ketiga untuk nakes. Jadi apabila sudah divaksin dengan virus yang tidak aktif, contohnya Sinovac dan Sinovac, dia akan lanjutkan dengan Sinovac dan Sinovac. Apabila sudah dengan yang mRNA, apabila sudah dengan Moderna atau Pfizer, tentu akan dilanjutkan oleh merek tersebut yang sama. AstraZeneca juga begitu, jadi harus dengan merek yang sama. Nah, untuk masalah pilih-pilih vaksin ya, masalah pilih-pilih vaksin, saran dari saya pribadi dan juga dari Kementerian Kesehatan, gunakan kesempatan yang ada. Karena vaksin ini jumlahnya kan terbatas, terus waktu kesempatan datangnya juga belum bisa langsung banyak gitu. Betul. Ya, bertahap. Jadi ketika ada kuota gitu ya. Nah, ada kuota. Jadi ketika ada kesempatan untuk vaksin, diharapkan ya ibu terus keluarga semua vaksin apa yang ada. Karena efektivitasnya hampir penelitian menyatakan bahwa semuanya itu sebenarnya efektif ya untuk mengurangi menjadi gejala berat. Karena rata-rata dari penelitian bahwa apabila tidak divaksin, risiko menjadi berat akan semakin tinggi. Iya, kalau lebih begitu ya. Dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Dokter, dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Jeng jeng gitu. Waduh, mau diapain nih? Enggak dok, gitu. Sebelum closing statement, aku mau nanya lagi kalau begitu. Karena kan yang namanya habis vaksin itu kan katanya kan harus selalu dipantau gitu ya. Ada KIPI-nya nggak sih? Walaupun tadi dokter sempat mention, oh misalnya bengkak atau demam, ada yang pusing gitu kan. Itu kan kelihatannya normal gitu ya, kelihatannya normal. Tapi tetap aja gitu, ada yang tadi dokter bilang tahan gak nih ibunya gitu, siapa tahu nanti ibunya ngerasa nggak nyaman atau malah jadi stres gitu kan kita berusaha menghindari itu. Kalaupun gitu ya ada gejala dari si KIPI-nya ini gitu kan, baik itu ringan, sedang, berat, itu kira-kira solusinya bagaimana yang tepat ya dok ya? Apakah boleh minum obat yang dijual bebas gitu kan, atau memang tetap harus obat khusus mengingat kan ada janin yang dikandung gitu dok? Bagaimana? Jadi insya Allah ya setelah diberikan vaksin ini, KIPI-nya itu seperti saya nyatakan tadi tidak ada, dari Kementerian Kesehatan dan Penelitian tidak ada perbedaan antara yang wanita tidak hamil dengan wanita hamil, dengan ibu hamil. Jadi paling sering adalah tadi nyeri di bekas suntikan, kemudian sakit kepala, kemudian demam. Tapi memang pada ibu hamil demam ini perlu diwaspadai Mbak. Jadi gitu ya. Jadi ibu hamil yang setelah divaksin kemudian demam perlu diwaspadai karena bayi itu nggak tahan kalau demam. Gitu. Jadi kalau apabila ibu hamil setelah divaksin kemudian demam, boleh minum obat. Obat yang aman apa? Paracetamol ya. Paracetamol itu boleh diminum dan tentu pada saat 30 menit setelah dilakukan vaksinasi akan dilakukan pemantauan khusus tadi ya. Betul. Apabila ada tanda-tanda KIPI, ada tanda-tanda KIPI tentu akan ada perawatan khusus nanti oleh pihak yang vaksin. Dari tim medisnya gitu ya dok ya. Oh, Okay. jadi intinya jangan lupa bayinya nih yang nggak tahan sama demam itu. Jadi suhunya mesti dinetralkan nih, dinormalkan dengan cara tadi minum obat-obatan ya golongan paracetamol gitu ya dok ya. Tentunya mengenai dosis atau apa itu ya memang baiknya dikonsulkan ke dokter ya, jangan sembarangan apa ya minum ini ngerasa atau ngerasa ini cukup atau nggak cukup gitu ya kan. Jadi tetap harus dikonsultasikan by online ya dok ya. Yang jelas KIPI kan harus lapor ya. Iya. Kalau ada KIPI, Jangan lupa tuh KIPI harus lapor. Jadi gitu kalau ya. ada KIPI saat pos suntikan vaksin COVID-19 itu harus lapor, nggak boleh diam di rumah. Gitu. Mungkin gini dok, reaksi KIPI-nya itu sendiri. Kalau yang memang cuma beberapa jam pasca ini atau ada yang sampai 2 hari 3 hari, nah itu kali ya yang perlu tanda-tanda tanda-tanda bahaya yang perlu dicurigai, waspadai gitu. Bukan yang sekedar normal aja gitu, efek samping normal aja gitu. Itu juga perlu di-highlight lagi kali ya dok? Iya perlu. Jadi apabila setelah divaksin ada muncul kontraksi, kemudian ada muncul keluar tanda darah gitu ya di sebelum waktu untuk melahirkan, ya tentu ibu harus segera lapor. Biasanya setelah vaksin akan diberikan kartu khusus yang di bawahnya itu ada nomor telepon. Nah, ada nomor telepon apabila terjadi KIPI atau ada keluhan lain silakan telepon, hubungi supaya nanti tim medis cepat bergerak. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter Dedi, karena waktu juga nih yang terbatas gitu ya. Jadi closing statementnya dok, singkat saja untuk kita semua khususnya bagi para ibu hamil, bumil atau calon ibu hamil, calon ayahnya juga gitu ya, atau mungkin siapapun lah yang sedang mengikuti program ini, barangkali apa yang ingin dokter tekankan sebagai closing statement agar kita semua semakin tercerahkan. Silakan dokter. Oke, jadi intinya jangan takut. Yang pertama ya, jangan takut. Vaksin ini bukan hanya di Indonesia, bahwa di dunia juga sudah dilaksanakan. Kemudian apabila ada pasangan yang baru menikah kemudian belum hamil, tetap harus vaksin tanpa menunggu dia harus hamil gitu ya, tanpa ada pemeriksaan. Jadi tetap vaksin dulu diutamakan. Yang kedua, kemudian setelah menikah, apabila divaksin kemudian hamil, jangan takut gitu ya, jangan takut. Tetap dilanjutkan vaksinnya dan dilaporkan bahwa kemarin sudah sempat hamil. Yang ketiga, diharapkan pada saat hamil ibu juga tetap kontrol gitu ya untuk masalah kehamilannya. Setelah divaksin, jangan lupa 5M tadi disebutkan. Itu paling utama. Oke, baik Dr. Dedi, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya dok ya untuk orang banyak. Sukses, sehat, berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu. Oke? Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini.
Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan dari studio Elsenta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Dedi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kabarnya bagaimana, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi tetap semangat karena ini baru aja kita merayakan HUT RI gitu ya, dok. Iya. Ya. Jadi pas dong nih merah putih. Merah putih. Seperti bendera gitu ya, dok ya. Iya. Oke, terus berkibar. Wah, luar biasa. Dokter, hari ini kita bahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil gitu Hamil, ya. ya. Kalau kita mengikuti beritanya kan gitu ya, dok. Itu judul-judul berita tuh rata-rata begini deh. Ibu hamil jangan takut untuk vaksinasi COVID-19 gitu ya. Jangan ragu gitu ya. Jangan ragu atau apapun lah itu yang terkait dengan stigma-stigma gitu ya, dok ya. Jadi sebenarnya mungkin di luar sana masih ada aja gitu yang bertanya-tanya, bukannya kalau lagi hamil atau awal-awal ya, dok ya. Bukannya kalau lagi hamil tuh sebaiknya vaksin ditunda dulu. Kok sekarang malah beritanya beda lagi gitu ya, dok ya. Jadi memang posisi vaksinasi COVID-19 untuk kebutuhan ibu hamil saat ini, dok, di pandemi yang katakanlah belum usai dan juga variasi juga Delta juga kan juga makin ganas gitu ya, dok ya. Itu juga bagaimana sih sehingga kita perlu sekali ditekankan menjadi tema besar hari ini, dok. Ya. Oke, jadi memang situasi sekarang ya, Mbak ya. Jadi dengan situasi sekarang peningkatan kasus yang cukup signifikan, terus adanya waktu pembelajaran dari sejak pandemi ini mulai tahun 2020 masuk Indonesia, 2019 terdeteksi di Wuhan. Jadi para peneliti, dokter perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa syaratkan bahwa memang ibu hamil ini perlu divaksin. Karena memang pada dasarnya Kementerian Kesehatan dan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia mencatatkan dari sejak April 2020 sampai dengan April 2021 hampir 500 lebih wanita hamil yang terinfeksi oleh COVID-19. Jadi dari 500-an tersebut ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, ternyata ada 3% nih yang sayangnya sampai kematian. Resikonya cukup besar untuk sampai kematian. Karena memang ibu hamil ini kan pada dasarnya perlu adaptasi ya. Dari perkembangan kehamilannya tubuhnya akan terus beradaptasi gitu, dari mulai perubahan-perubahan yang signifikan ya, dari mulai yang hal simpel dengan seiring besarnya rahim sehingga mendesak rongga dada, mungkin ibu hamil akan lebih sesak ya keluhannya gitu. Dari sananya juga lebih sesak. Udah gitu. Iya, dari awalnya udah pasti lebih sesak. Apalagi kalau kena COVID. Aduh, amit-amit deh. Tapi sebaiknya enggak ya, dok. Ya, mudah-mudahan tidak. Loh. Nah, makanya learning curve ini akhirnya dari mulai Juni, Juli sudah diambil keputusan WHO, kemudian negara-negara besar dan Indonesia sudah mulai memberikan statement bahwa memang betul nih ibu hamil harus divaksin ternyata. Iya gitu ya. Karena tadi kan waktu rentang untuk mempelajari
Nah ini virus ini sendiri seperti apa, kemudian resikonya seiring dengan berjalannya waktu diamati akhirnya buat ada kesepakatan tadi ya besar seperti itu gitu ya. Jadi bisa dibilang jangan ragu lagi karena tadi memang udah dari Perhimpunan Objin pun juga sudah memberikan keputusannya seperti itu gitu ya dok. Dari Kemenkes juga sudah. Dari Kemenkes iya pastinya gitu. Nah dokter ada yang begini ya dok ya, kan ada yang bilang juga sebenarnya kalau ibu hamil itu apakah memang tadi jauh lebih rentan rata-rata gitu ya dok ya. Tapi kan nggak juga kalau kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita nih sebagai bumil. Karena kalau lagi nggak bumil aja kita ya harus bugar gitu kan. Apalagi kalau memang bawa bayi nih gitu, jaman bayi gitu kan. Tentunya kan udah ekstra hati-hati nih. Tapi apakah memang tadi dengan perubahan hormonal yang ada dan situasi yang memang penuh resiko ini. Jadi memang lebih apa ya istilahnya resikonya tuh lebih double dan juga bahkan triple gitu sehingga nanti penting sekali nih dengan apa sih tujuan vaksin itu sendiri gitu untuk bumil ya. Betul. Jadi memang seiring dengan perkembangannya kehamilan bahwa ibu hamil akan berubah ya fungsi tubuhnya dari mulai paru-paru kemudian darah yang akan semakin mengental kemudian sistem imun ya sistem imun juga akan berubah, mengadaptasi supaya bayi bisa tumbuh. Karena kalau imunnya terus akan bertambah tinggi, tentu bayinya dianggap sebagai benda asing di dalam tubuh kan. Makanya dia harus meredam imunnya. Dia mengalterasi atau merubah sistem imunnya, antibodinya ke bagian yang lain. Jadi makanya daripada itu, ibu hamil akan lebih beresiko apabila terinfeksi COVID-19 dari perubahan-perubahan dan adaptasi tersebut. Betul. Sayang adaptasi ini seperti pisau bermata dua gitu ya. Jadi kadang-kadang menguntungkan, kadang-kadang justru jadi merugikan untuk ibu hamilnya tersendiri. Makanya akhirnya para ahli memutuskan memang vaksin untuk COVID ini adalah yang terbaik. Apakah semuanya, artinya semua bumil nih gitu kan, bisa dibilang ya direkomendasikan untuk divaksin gitu ya, atau memang lihat-lihat dulu kondisinya, karena kan ada yang ibu hamil ya alhamdulillah sehat-sehat aja, tapi ada yang mungkin gula darahnya atau mungkin tekanan darahnya yang kurang kurang menguntungkan kondisinya untuk dia gitu, sehingga jadi ancaman justru kalau divaksin gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir latar belakang dari ibu hamil ini sendiri yang perlu dipertimbangkan apa ya dok ya? Jadi gini, memang sekarang ini yang diakselerasi atau yang dipercepat untuk vaksinasi adalah dari beberapa kriteria ibu hamil yang perlu divaksin. Jadi salah satunya adalah ibu hamil yang beresiko tinggi ya. Ibu hamil yang dengan kehamilan umur di atas 35 tahun. Kemudian ibu hamil yang berprofesi beresiko tinggi seperti nakes, mungkin tenaga-tenaga lain yang sering sekali berhubungan dengan masyarakat luas. Kemudian ibu hamil yang punya penyakit komorbid ya terutama ya seperti gula darah, kemudian darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit paru-paru dan autoimun. Ini kan lagi rame juga autoimun ya. Jadi ibu-ibu hamil yang tersebut perlu sekali dilakukan akselerasi untuk mempercepat dilakukan vaksinasi. Juga ibu hamil yang dengan indeks massa tubuh di atas 30. Namun apabila di luar kriteria tersebut ada ibu hamil yang mau juga ikut divaksin, nanti perlu konseling khusus dengan dokternya. Jadi ibu hamil yang dengan resiko rendah tetap bisa divaksin, tapi perlu konseling khusus. Iya, sebetulnya mau yang resikonya rendah, sedang, berat tetap harus ya konsul dan kalaupun vaksin juga timingnya juga ya dok ya. Betul sekali. Nah itu yang menarik nih karena kan trimester di kehamilan itu kan ada terbagi yang awal, di tengah-tengah dan akhir gitu ya dok ya. Dan itu katanya kalau yang lagi awal-awal nih sebaiknya ditunda ya. Kalau kita kan sekarang udah makin banyak nih info yang beredar, terus kita baca-baca sendiri. Kalau di awal-awal nih sebaiknya memang ya ditunda ya dok ya untuk vaksin. Kenapa sih gitu dokter? Sehingga waktu yang aman dikatakan ya trimester kedua gitu ya di usia kehamilan yang mungkin sudah memasuki mungkin berapa bulan gitu dokter. Jadi kapan waktunya memang ada persyaratan khusus ya. Jadi semua perkumpulan Federasi Obstetri Ginekologi Dunia telah mengisyaratkan, WHO juga, Kementerian Kesehatan juga. Jadi harus di atas 12 minggu, Mbak, gitu ya. Harus di atas 12 minggu ibu hamil ini baru boleh divaksin. Kenapa? Karena di bawah 12 minggu ini perkembangan janin lagi mulai berkembang untuk organnya. Itu dari mulai tulang belakang, sistem saraf, kemudian sistem pencernaan. Diharapkan setelah 12 minggu lebih aman, jauh mengurangi resikonya.
Gitu. Jadi diharapkan untuk vaksin yang pertama untuk ibu hamil vaksin COVID-19 ini harus di atas 12 minggu. Paling pertama dilakukan dan paling lambat sebelum 33 minggu. Paling lambat tuh ya. Iya, untuk vaksin pertamanya. Vaksin pertamanya. Ya. Kalau memang harus melanjutkan nih yang tahap keduanya, ya kalau bisa dicari di yang udah memasuki trimester kedua ini gitu ya. Ya, jadi di trimester kedua dia vaksin, diharapkan nanti di trimester 3 dia sudah selesai vaksin. Nah, jadi waktu dia proses persalinan aman untuk ibunya, aman untuk si janinnya, untuk si bayinya waktu saat persalinan, karena kan tentu ada risiko ya. Kalau dia tidak lengkap vaksinnya, kemudian saat persalinan kemudian dia terinfeksi, tentu dia akan menularkan ke bayinya. Jadi diharapkan setelah saat dia mulai persalinan, masuk masa persalinan, vaksinasi COVID-nya sudah selesai. Oke. Nah dok, tapi ini kan balik lagi ya, terkadang ada yang mengatakan juga nih, ini aku mewakili banyak ibu-ibu nih gitu ya. Tapi kan itu hak kita juga mau divaksin atau enggaknya. Kalau saya memilih untuk, nanti aja lah vaksinnya gitu kan, setelah persalinan aja gitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya itu ya hak ibunya juga gitu ya. Tapi kan juga perlu dikasih edukasi juga dok. Artinya jangan sampai menunda-nunda gitu, nggak taunya amit-amit gitu ya, malah terinfeksi COVID gitu kan mana tahu ya hidup ya. Jangan sampai gitu ya. Nah itu juga artinya bagaimana. Tapi ada juga yang sudah vaksin tapi ternyata masih kena juga gitu misalnya gitu ya. Sehingga nanti harapannya kondisi status kesehatannya kalaupun sudah divaksin atau belum tuh bagaimana tuh dok, kalau kita bahas satu persatu menarik nih. Oke, jadi tadi seperti saya bilang, perubahan dan adaptasi di kehamilan ini cukup luar biasa. Bagai pisau bermata dua. Salah satunya adalah imunitas gitu ya. Ketika wanita ini sebelum hamil, Tuhan berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bahwa wanita ini risikonya lebih rendah ternyata daripada laki-laki apabila terinfeksi COVID-19 karena sistem imun dan sistem hormon. Nah, ketika dia hamil, justru malah akan menurunkan sistem imun dan sistem kekebalan tubuh tersebut. Jadi apabila wanita hamil ini terinfeksi COVID-19, justru akan bertambah parah. Terutama pada ibu-ibu hamil yang punya penyakit komorbid ya, tadi yang saya jelaskan itu. Terus yang kedua, ibu hamil ini dari sistem alterasi sistem imun dan kekebalan tersebut, maka ibu hamil ini punya kecenderungan untuk OTG, orang tanpa gejala ya. Jadi mungkin dia tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi COVID-19 gitu ya. Hampir 51% dari penelitian yang telah diteliti bahwa ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 ini tanpa gejala. OTG gitu ya? OTG. Nah, justru ini kan malah berbahaya ya Mbak ya. Ya. Berbahaya untuk ibu hamilnya, berbahaya juga untuk keluarganya. Tanpa disadari bahwa dia pulang ke rumah, OTG, kemudian dia bisa menularkan ke anaknya lain yang belum divaksin, atau justru malah ada orang tuanya yang punya komorbid. Jadi ibu hamil tersebut menjadi super spreader. Jadi penyebar kepada keluarganya yang lain. Nah, itu yang diharapkan untuk tidak terjadi. Makanya disarankan, memang sangat disarankan sekali apabila ibu hamil yang masuk kriteria agar selalu diberikan masukan untuk divaksin. Oke, itu ya udah harus di-highlight gitu ya dok. Nah, dokter kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, akan ada barangkali slide ya nanti. Bisa satu persatu kita bahas ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra.
Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007. Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi untuk masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Jadi ini segmen kedua, tadi udah aku kasih teaser di awal, kita mau fokus bahas mengenai bahan-bahan yang sudah dipersiapkan ya dari rumah sakit ya. Coba ini slide pertama, bisa nggak ditampilkan dulu bahasnya tentang apa? Lah iya, kenapa sih harus divaksin gitu ya dok ya? Kenapa sih harus divaksin? Tentunya kan melindungi gitu ya dok ya, proteksi untuk ibunya dan juga ya calon generasi penerus bangsa gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tapi ini ada poin-poin yang mungkin nggak nampak ya kalau dari sini ya dok ya, tapi ini secara keseluruhan apa sih yang perlu ditekankan dok, kenapa harus divaksin bumil gitu? Ya, oke. Jadi memang seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa dalam kehamilan ini sistem tubuh, sistem organ pada ibu hamil sangat berubah ya. Berubah dalam hal yang baik tentu untuk adaptasi perkembangan janin yang lebih baik. Nah, adaptasi tersebut banyak sekali perubahan-perubahannya. Contohnya pada paru-paru ya. Pada paru-paru dengan seiringnya besarnya rahim, dia akan mendesak rongga perut, kemudian rongga dada, hingga ya keluhan-keluhannya kan banyak. Tanpa COVID-19 saja ibu hamil sudah sering merasakan agak sesak gitu ya, agak ngap bahasa ininya, kemudian nafas pendek, terus perlu tarik nafas yang dalam. Kemudian pada ibu hamil juga darahnya akan semakin kental karena dia harus distribusi ke janin. Dari darah kental tersebut tentu kita sering dengar kalau COVID-19
berbahaya kalau akibat COVID-19, darah akan semakin kental. Untuk kompensasinya, fungsi jantung juga akan semakin berat. Fungsi jantung juga akan semakin berat, mengkompensasi tadi darah yang semakin kental. Ini sebenarnya adaptasi normal ya untuk ibu hamil, adaptasi yang baik untuk perkembangan janin. Dari sistem imun juga mengalami perubahan-perubahan dari mulai antibodi, kemudian sistem hormonal juga berubah sering dengan perkembangannya janin, sehingga diharapkan waktu janin berkembang tidak dianggap sebagai benda asing gitu ya. Jadi sistem imunnya ibu ini harus sedikit turun. Makanya dari ini kenapa harus divaksin, juga ada data saya dari slide berikutnya ya. Ini sebenarnya tadi pengembangan apa yang sudah dijelaskan di awal ya, segmen awal ya, barangkali ada yang ketinggalan gitu dok. Jadi ditekankan lagi supaya kita jadi makin paham. Jadi dari data ya dari Kementerian Kesehatan dan Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia bahwa 50% ibu hamil ini tanpa gejala. Jadi yang seperti saya bilang tadi bahwa darah tanpa gejala ini bukan menguntungkan, justru malah berbahaya gitu ya. Apalagi kalau ibu hamil tersebut punya keluarga besar di rumah gitu ya, ada anaknya. Berpotensi menularkan gitu ya dok. Sangat berpotensi menularkan. Kemudian ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, 4,5%-nya itu perlu penanganan khusus di ICU. Wow ya Allah. Iya, kenapa ya? Tentu yang dijaga kan 2 orang ya, ibu sama bayinya. Jadi obat-obatan yang dipakai, alat-alat yang dipakai justru lebih banyak daripada wanita yang tidak hamil. Makanya ketika dia terinfeksi, beban untuk pengobatan dan perawatannya cukup besar. Yang ketiga, ibu hamil juga beresiko apabila terinfeksi COVID-19 terjadi persalinan prematur. Persalinan tidak cukup bulan, risikonya cukup meningkat pada hal tersebut. Kemudian juga beresiko terjadinya keguguran, jadi keguguran. Abortus, kelahiran prematur, itu tuh ini ya apa di depannya seperti itu gitu ya. Maka kita harus tadi menghindar gitu ya dengan meningkatkan tadi ya dok ya upaya kita, ikhtiar kita dengan salah satunya vaksin gitu untuk ibu hamil. Coba slide berikutnya lagi. Jadi dia ada di rekomendasi di waktunya tadi ya. Jadi dari kapan nih yang harus dilakukan? Karena di dunia sendiri sudah di banyak penelitian dilakukan ya. Dari WHO dari mulai Juni itu sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa memang ibu hamil ini harus divaksin. Jadi bukan hanya Indonesia aja nih yang mengeluarkan Indonesia doang nih yang harus vaksin gara-gara naik gitu. Ini kesepakatan secara global. Enggak ya, ternyata global gitu. Tetangga kita Malaysia juga dari bulan Juli sudah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksin. Kemudian Amerika, negara Inggris, di Cina sudah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi untuk vaksin pada ibu hamil. Jadi ibu hamil nggak usah takut ya. Jadi ini bukan hanya Indonesia, dunia sudah melakukan penelitian. Memang ini jenis vaksin yang baru, penyakit yang baru, jadi perlu ada fase pembelajaran. Jadi jangan kaget, kenapa baru tahun ini nggak dari kemarin-kemarin gitu kan? Pasti pertanyaan gitu. Ya tentu perlu pembelajaran. Kan dipelajari dulu ya, kan nggak sembarang ya dok ya. Sembarangan. Betul-betul matang-matang nih. Terus kapan nih harus divaksin ya? Kapan harus divaksin? Jadi harus di atas 12 minggu jelas pada vaksin yang pertama. Diharapkan setelah 12 minggu organogenesis atau pembentukan janin sudah lengkap gitu ya. Jadi sudah lebih aman, menurunkan resiko kecacatan pada janin sangat menurunkan resiko kecacatan pada janin untuk dilakukan vaksinasi. Sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya juga Ibu ya. Jadi perlu dilakukan di atas 12 minggu. Vaksin TT, vaksin tetanus itu pasti dilakukan di atas 12 minggu. Vaksin apapun lah ya sebetulnya. Iya, sebetulnya obat-obatan juga pasti lebih banyak diberikan di atas 12 minggu. Dan diharapkan sebelum 33 minggu sudah diberikan dosis pertama. Karena apa? Karena setelah vaksin kedua, puncaknya itu adalah 4 minggu setelah pemberian vaksin kedua. Jadi diharapkan pada saat persalinan ibu tersebut sudah mencapai antibodi yang cukup signifikan nih untuk bisa melawan COVID-19. Udah mencapai target gitu ya, supaya lebih aman untuk ibu dan bayinya dan keluarganya. Kemudian juga dia diutamakan pada beberapa akselerasi atau percepatan dilakukan untuk beberapa kriteria ibu hamil. Yang pertama adalah usia yang di atas 35. Kemudian pada ibu hamil yang risiko tinggi ya, nakes, kemudian profesi lain yang perlu kontak erat dengan masyarakat banyak orang gitu ya.
Kemudian juga perlu diakselerasi, dipercepat atau ditekankan kepada ibu hamil yang punya penyakit penyerta seperti darah tinggi, kemudian kencing manis, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit autoimun, ginjal juga. Jadi memang pada penyakit-penyakit ini perlu konsultasi khusus dengan dokternya, tapi memang pasti dari kami POGI menyarankan untuk memberikan vaksin COVID-19 apabila ibu tersebut hamil. Dan ini obes ya dok ya? Ya. Ibu hamil yang berat badan berlebih dengan indeks massa tubuh yang di atas 30 itu meningkatkan resiko. Meningkatkan resiko terjadinya pemberatan apabila ibu hamil tersebut terinfeksi COVID-19. Kemudian apabila juga ada ibu hamil yang sudah mengerti bahwa oh iya memang betul nih, ngeri kan sekarang ya, banyak sekali orang yang terinfeksi dengan COVID-19 pada varian-varian yang baru ini, jadi dia ingin divaksin boleh, tapi perlu konsultasi khusus dengan dokternya nanti saat akan divaksin. Mungkin bisa manfaatkan telemedicine gitu ya dok ya. Intinya kalau memang masih agak ragu nih kalau konsul langsung gitu ya, bisa konsul online. Di Mas Mitra juga mungkin bisa kontak langsung ke rumah sakitnya untuk cari-cari info, atau mungkin bisa di follow Instagramnya juga, cari tahu info bisa juga di situ, atau mungkin bisa ya tanya-tanya langsung kalau udah kenal dokternya juga kan boleh banget ya dok. Siap, oke. Karena itu ada kata-kata resiko rendah setelah konseling. Jadi kan harus pantau terus gitu kan kondisi bumil nih bagaimana nih supaya nanti persalinannya insya Allah lancar ya dok ya, aman. Dan perlu ada catatan nih Mbak ya sedikit bahwa memang vaksin COVID-19 pada ibu hamil ini hanya boleh dilakukan oleh pemantauan dokter. Jadi pasca dan sebelum dilakukan vaksin dan setelah dilakukan vaksin harus ada dokter yang mendampingi. Untuk khusus pada ibu hamil. Oke, coba slide berikutnya dulu ya dok ya. Itu kan mengenai timingnya, kapannya. Nah, rekomendasi jenis vaksin nih dok. Waduh, ini banyak merek gitu ya dok ya. Banyak. Enggak, maksudnya bingung gitu. Ada yang saya maunya merek yang ini gitu. Tapi kan tergantung ketersediaannya juga gitu ya. Terus kemudian juga banyak faktor yang perlu dikasih tahu nih dok gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya mau jenis vaksin apapun itu juga efektivitasnya bagaimana sih gitu kan untuk si bumil, ataupun mungkin ya apa yang perlu dokter tekankan di sini nih yang kita belum tahu barangkali. Jadi rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu ada 2 jenis vaksin ya, 2 jenis vaksin yang diperbolehkan untuk khusus ibu hamil. Yang pertama adalah vaksin dari jenis virus yang tidak aktif ya, inactivated virus, contohnya Sinovac atau Sinopharm. Yang kedua adalah jenis vaksin yang dari mRNA atau jenis genetiknya yang diambil ya, bukan dari virusnya tapi genetiknya, contoh genetiknya diambil sebagai untuk menjadikan vaksin. Contohnya adalah Moderna dan Pfizer. Jadi Kementerian Kesehatan hanya merekomendasi 3 vaksin tersebut gitu. Karena dari penelitian dari studi awal menyebutkan bahwa 3 vaksin tersebut aman untuk ibu hamil. Aman, itu insya Allah aman. Slide berikutnya lagi. Ini kalau udah Kemenkes yang bilang kan kita ya insya Allah yakin gitu ya. Oke, apakah aman gitu? Karena kan, wah ini penelitiannya belum banyak nih gitu. Kalau kan banyak ya ibu-ibu milenial, ibu-ibu hamil yang tadi udah cukup kritis, cari-cari informasi sendiri, cari tahu di sosmed ataupun ya baca-baca aja cari tahu gitu ya dok ya. Terus kadang-kadang masih belum yakin juga, atau memang idealnya ya konsul langsung ya dok ya ke dokter. Nah kira-kira bagaimana sih ini ada kata-kata apakah aman gitu ya dok ya? Oke, jadi memang ini selalu jadi pertanyaan. Saya pribadi juga kalau lagi praktek di Mas Mitra atau yang datang pertanyaan langsung ke saya, even keluarga saya sendiri gitu ya. Gitu. Emang boleh ibu hamil divaksin gitu ya? Apa kan nggak takut cacat bayinya? Iya, apa gitu nggak berbahaya justru divaksin gitu masalah ya? Ntar genetik bayinya kenapa-kenapa takut nanti gitu bayinya kenapa-kenapa. Jadi memang sudah banyak penelitian dilakukan. Karena skalanya ini masih pandemi ya, seluruh dunia ini kena, bukan hanya di Indonesia. Jadi penelitian itu banyak sekali tersebar luas. Jadi para penelitian awal di negara Timur Tengah ya, ada negara di Timur Tengah menyebutkan bahwa vaksin ini aman, tidak ada menyebabkan atau beresiko sangat rendah untuk terjadinya kecacatan pada bayi. Kemudian di penelitian di Amerika, di Inggris dan yang lainnya menyatakan bahwa penelitian awal ya, karena memang ini perlu pembelajaran gitu ya, karena ini vaksin. Ada follow up nanti penelitian selanjutnya gitu betul ya. Sekali. Ada nanti mungkin gabungan penelitian yang akan diungkapkan bahwa memang betul-betul menyatakan vaksin ini aman sekali untuk ibu hamil. Cuma dari resiko dan manfaatnya lebih
banyak manfaatnya ya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Daripada mudaratnya, daripada sudah terinfeksi baru nanti oh ya kenapa saya nggak vaksin dari kemarinnya gitu ya. Tapi memang dari vaksin ini ada memang efek sampingnya. Efek sampingnya tidak ada perbedaan sebetulnya. Jadi ibu yang hamil tidak perlu takut. Tidak ada perbedaan efek samping antara wanita yang tidak hamil dengan wanita hamil. Efek samping setelah dilakukan penyuntikan. Efek sampingnya apa sih? Yang paling sering yaitu nyeri di bekas suntikan ya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan pusing, ada juga yang mengeluhkan demam gitu ya. Cuma pada ibu hamil memang perlu diawasi khusus karena dia mungkin kuat terhadap efek sampingnya, tapi ada beberapa yang tidak kuat janinnya terhadap efek sampingnya, khususnya demam. Khususnya demam. Makanya pada saat dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil perlu dilakukan pemantauan khusus. Tidak bisa di sembarang tempat, jadi nanti ada lokasi-lokasi tertentu yang dilakukan vaksinasi, dokternya sedia di situ. Ada dokter kandungannya, dokter yang lainnya. Oh, bukan yang vaksin apa tuh ramai-ramai ya, sama gitu. Ikut apa ada undangan dari atau jatah di komplek. Juga dari komplek. Tapi tetap ya tadi harus diperhatikan juga kan prokesnya juga ya. Jadi tapi insya Allah tadi nanti ada khusus ya untuk ibu hamil ya dok ya. Ada. Nanti khusus program untuk ibu hamil untuk dilakukan dan nanti ada juknis lanjutan untuk gimana caranya ibu hamil lakukan vaksinasi ya. Slide berikutnya dulu lagi ya dok ya. Apakah aman tadi sudah ayo lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan ini sebenarnya kan yang seperti sering kita dengar ya 5M lah atau apa gitu ya dok ya. Ini yang perlu artinya gini kan kalaupun sudah divaksin tetap harus perhatikan prokesnya juga gitu ya dok ya. Karena mungkin ada yang sering kelupaan atau bahkan sudah divaksin ternyata OTG gitu kan kena OTG gitu ya. Nah itu kan yang nggak disadari dan membawa resiko ke sekitar apalagi ke janinnya gitu barangkali ada penelitiannya juga nggak dok? Iya. Jadi memang setelah divaksin ikhtiar kita kan 5M tambah 1 vaksin ya. Jadi setelah dilakukan vaksin jangan lupa kita jumawa gitu. Akhirnya jadi saya udah divaksin kok gitu ya. Jadi saya bakalan kebal enggak. Tenang jadi, tapi terlalu tenang jadi jumawa gitu bisa juga. Bisa juga. Jadi perlu tetap dilakukan 5M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kalau bisa membatasi pergerakan. Tentu ibu hamil ya harus membatasi pergerakan ya di masa pandemi ini. Seperti halnya tadi juga telemedicine itu digalakkan. Rumah Sakit Mas Mitra bisa melakukan telemedicine. Kami juga di Rumah Sakit Mas Mitra sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat apabila ibu wanita hamil yang ingin datang pemeriksaan kehamilan. Tentu ya nggak bisa semuanya dilakukan secara telemedicine gitu ya. Untuk wanita hamil tetap perlu pemeriksaan apabila ada keperluan atau ada pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan. Pasti dia harus kontak ke dokternya atau ke rumah sakit. Ya, gitu. Jangan lupa ya karena lagi pandemi tetap konsulnya itu atau pemeriksaan langsungnya itu tetap harus ya dok ya berjalan gitu ya dok ya. Jangan sampai mengandalkan konsul online tapi waktunya jadwal pemeriksaan malah ditunda-tunda, khawatirnya kan kalau ada kenapa-kenapa jadi terlambat ketahuannya gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa melalui email atau manapun yang nanti bisa dokter beri tanggapan satu persatu ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Rumah Sakit Mas Mitra pada awalnya dikenal sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra. Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mulai beroperasi pada tanggal 4 Oktober 2007.
Sejak tanggal 25 November 2011, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mas Mitra mendapatkan izin operasional sebagai rumah sakit umum. Rumah Sakit Mas Mitra berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimakmur nomor 40 Pondok Gede, Bekasi. Rumah Sakit Mas Mitra terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 adalah lantai pendaftaran dan poliklinik rawat jalan. Lantai 2 adalah lantai rawat inap. Lantai 3 adalah lantai ICU, HCU, dan perinatologi. Serta lantai 4 adalah lantai ruang pertemuan dan kantor. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas yaitu vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Mas Mitra, Bekasi. Bagi Anda yang ingin bertanya selengkap mungkin bisa kirim pertanyaan Anda melalui email kami. Ada di sini, ada di bawah ini, dokterkualsinta@yahoo.co.id, format lengkapnya ada di bawah ini juga. Bisa dilihat pemirsa, nama, alamat, usia ibu hamilnya yang ditanyakan atau usia Anda yang sedang hamil, serta pertanyaan sedetail mungkin ya, kalau bisa ya. Oke, pertanyaan pertama dulu ya dok ya. Ya, oke. Dari Ibu Wulandari, umurnya 30 tahun dari Jakarta. Dok, saya sudah terlanjur nih dok, vaksin tahap 1 dan beberapa hari kemudian, saya baru tahu tuh bahwa saya hamil melalui tes pack. Sebelumnya memang tidak ada tanda-tanda kehamilan seperti mual dan haid. Saya juga biasanya emang suka telat gitu. Apakah berbahaya dok untuk janin jika sudah terlanjur divaksin gitu ya? Apakah ada nih adakah efek samping vaksin COVID-19 pada janin jika sudah terlanjur diberikan dok vaksin tahap 1-nya tadi di trimester awal? Terima kasih. Oh langsung deh kalau seperti ini biasanya ibu hamilnya semrawut pikirannya dok. Oh, gimana nih gitu. Cari-cari, browsing-browsing, katanya begini, katanya begitu. Waduh, pasti gawat. takut lah ya. Pasti jadi takut cemas, kepikiran gitu. Takutnya malah kepikiran, janinnya malah ikutan ini dong. Terganggu. Jadi bagaimana dok untuk Ibu Wulandari gitu ya? Tanggapannya seperti apa kalau sudah seperti ini dan next langkah yang perlu diambil juga bagaimana? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya ini Wulandari ini sangat bagus sekali ya, dan memang banyak sekali ditanyakan juga kepada saya dan teman-teman kolega saya dokter kebidanan dan kandungan. Jadi memang ada penelitian di daerah Timur Tengah, di negara Timur Tengah bahwa menyatakan beberapa kasus yang sudah dilakukan vaksinasi sebelum 12 minggu dipantau sampai dengan kelahirannya bahwa
dari hasil penelitian tersebut tidak ada kelainan yang berarti, tidak ada masalah kesehatan yang berarti pada si bayi setelah dipantau sampai dengan kelahiran. Jadi Ibu Wulandari juga nggak perlu takut gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi nih. Nah, waktu awal-awal kan kami nakes itu sudah dari tahun lalu ya divaksin ya, dari mulai Februari itu sudah mulai divaksin. Teman saya sendiri dia nggak tahu ini hamil sebenarnya. Nakes juga ya, Dok? Nakes juga gitu ya, dokter juga gitu. Terus dia divaksin. Terus ada juga perawat bidan kena divaksin. Tapi setelah dia melahirkan di bulan kemarin ini sudah melahirkan bahwa memang bayinya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa. Jadi Ibu Wulandari nggak perlu takut. Apabila sudah divaksin di sebelum 12 minggu kemudian terdeteksi bahwa dia hamil, vaksinnya akan tetap dilanjutkan. Tapi vaksinnya nanti ditunda setelah 12 minggu. Nah, setelah 12 minggu gitu. Paling gitu ya. Jadi insya Allah aman gitu ya. Gak usah terlampau dipikirin gitu ya, Dok ya. Intinya seperti itu ya. Karena mungkin ya tadi ya kita banyak cari informasi tapi belum tentu juga kan ini bagaimana evidence base-nya gitu ya. Akurat nggak sih siapa yang bicara gitu ya, Dok ya. Intinya kan kita harus cross check juga data-data yang kita baca gitu ya, sumbernya seperti apa sih, akurat. Boleh saya tambahkan sedikit nggak? Boleh dong. Boleh, oke. Apa, Dok? Jadi vaksin ini sebenarnya dia tidak akan lewat dari plasenta. Jadi plasenta ini punya barrier, punya pembatas gitu ya. Jadi punya pembatas. Jadi dari penelitian itu bahwa setelah di kelahiran tidak ditemukan adanya materi genetik pada plasenta yang lewat ke bayi gitu. Jadi ibu hamil nggak perlu takut dari penelitian-penelitian tersebut bahwa memang vaksin ini tidak akan lewat dari barrier plasenta gitu. Begitu ya. Atau mungkin kalau yang ibunya terinfeksi gitu ya, terus nanti melahirkan nih anaknya bagaimana nih, apakah ikut positif juga atau apa, itu kan juga sering ditanyakan ya, Dok ya, walaupun mungkin agak nyerempet dikit gitu ya. Tapi bagaimana tanggapan dokter? Jadi sebenarnya memang ya kalau memang kasus seperti itu tenang aja, mungkin bisa dikonsulkan ya ke dokternya dan bagaimana fasilitas di rumah sakitnya itu juga begitu ya, Dok ya. Itu kan akan sangat menentukan juga ya, Dok ya. Jadi nanti akan dipantau apabila sudah terburu terlanjur divaksin, nanti dipantau perkembangan organigenesisnya melalui USG ya. Tentu dokter kandungannya akan lebih fokus, dia akan lebih periksa lebih teliti lagi, lebih sangat teliti lagi untuk perkembangan janinnya. Di saat 12 minggu itu nanti dari USG bisa kelihatan kalau memang bayinya ini timbul masalah. Tapi rata-rata hampir sebagian besar bukan karena vaksinnya, justru mungkin karena ada penyakit yang lainnya. Gitu ya. Oke, kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Rena, nih dari Pasar Minggu. Dok, mau tanya, sebelum dinyatakan positif hamil, saya sudah vaksin COVID lengkap. 1 dan 2 pakai vaksin Sinovac. Nah, untuk ibu hamil yang sebelumnya sudah vaksin lengkap, apakah perlu, Dok, vaksin lagi yang ketiga? Wow, sebagai booster, Dok. Dan apakah vaksinnya harus dengan merek yang sama? Terima kasih. Oke, tidak dijelaskan ya ini Bu Rena atau Mbak Renanya ini nakes atau bukan gitu ya. Kalaupun bukan tapi mungkin pekerjaan gitu ya, mungkin kontak dengan banyak orang, itu kan juga resiko juga ya, Dok ya. Bagaimana itu, dokter? Vaksin ketiga untuk saat ini gitu sebagai tadi booster ya, Dok ya. Oke. Jadi bagus sekali ya Ibu Rena, ternyata antusiasnya tinggi sekali ya terhadap vaksin. Jadi mudah-mudahan Ibu Rena juga bisa menularkan kepada terdekatnya untuk memang vaksin itu aman gitu ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan saat ini memang hanya nakes ya sementara ini untuk dilakukan booster ketiga. Tidak menutup kemungkinan ke depannya karena ini learning curve atau proses pembelajaran, mungkin ada nanti booster ketiga mungkin bisa. Tapi pada saat ini kalau memang nakes, untuk nakes ya, jadi dilakukan vaksinnya Moderna. Dilakukan vaksinasinya dari mRNA atau materi genetik dari jenis vaksinnya mereknya Moderna gitu. Jadi kalau untuk masyarakat awam belum ada juknisnya sementara ini. Mungkin ditargetkan untuk diselesaikan dulu ya, karena masih banyak ya dari sampai saat ini baru masih banyak juga yang belum divaksin gitu. Jadi harapannya mungkin diselesaikan dulu untuk masyarakat umum sehingga tercipta herd immunity. Betul. Insya Allah tercipta herd immunity sehingga mudah-mudahan ya kita harus hidup berdampingan nih dengan vaksin COVID nantinya seperti kayak flu biasa gitu ya.
apabila tercipta herd immunity. Tetap prokesnya jangan lupa ya, Jangan lupa. sekali lagi gitu ya, biar saling melindungi juga gitu ya. Tercipta herd immunity dengan vaksin ya dok Vaksin. ya, tentunya seperti itu. Nah kalau untuk tadi merek, tadi udah sempat dibahas belum sih yang merek nih kadang-kadang kan tadi, boleh nggak sih dok vaksin tahap 1, terus kemudian berikutnya ternyata mau merek yang lain gitu ya, atau mungkin nggak mau tadi maunya yang merek ini gitu ya, karena mungkin dia udah baca-baca katanya tingkat apa ya, mungkin lebih bagus yang inilah, yang dari negara inilah itulah gitu ya. Katanya kalau yang jenis ini nggak bisa kalau pakai vaksin yang ini gitu kan. Tapi banyak banget kan, apalagi belum lagi broadcast gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Jadi bagaimana sih tanggapannya dokter sebetulnya untuk supaya makin clear dan ibu hamil juga lebih tenang, atau mungkin tadi pasangannya nih jangan lupa juga support sistemnya juga bagaimana dalam menyikapi vaksin untuk pasangannya atau untuk anaknya. Nah itu kan juga perlu diberikan pencerahan begitu dokter. Oke, jadi memang sampai saat ini vaksin untuk 2 kali tahap vaksin itu harus dengan merek yang sama. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan persatuan-persatuan perkumpulan dokter itu belum ada rekomendasikan untuk yang berbeda, kecuali booster tahap ketiga untuk nakes. Jadi apabila sudah divaksin dengan virus yang tidak aktif, contohnya Sinovac dan Sinovac, dia akan lanjutkan dengan Sinovac dan Sinovac. Apabila sudah dengan yang mRNA, apabila sudah dengan Moderna atau Pfizer, tentu akan dilanjutkan oleh merek tersebut yang sama. AstraZeneca juga begitu, jadi harus dengan merek yang sama. Nah, untuk masalah pilih-pilih vaksin ya, masalah pilih-pilih vaksin, saran dari saya pribadi dan juga dari Kementerian Kesehatan, gunakan kesempatan yang ada. Karena vaksin ini jumlahnya kan terbatas, terus waktu kesempatan datangnya juga belum bisa langsung banyak gitu ya, bertahap. Jadi ketika ada kuota gitu ya. Nah, ada kuota. Jadi ketika ada kesempatan untuk vaksin, diharapkan ya ibu terus keluarga semua vaksin apa yang ada. Karena efektivitasnya hampir penelitian menyatakan bahwa semuanya itu sebenarnya efektif ya untuk mengurangi menjadi gejala berat. Karena rata-rata dari penelitian bahwa apabila tidak divaksin, risiko menjadi berat akan semakin tinggi. Iya, kalau lebih begitu ya. Dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil bersama dengan Dr. Dedi Febriansyah, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Mas Mitra Bekasi. Dokter, dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Jeng-jeng gitu, waduh mau diapain nih? Enggak dok, gitu. Sebelum closing statement, aku mau nanya lagi kalau begitu, karena kan yang namanya habis vaksin itu kan katanya kan harus selalu dipantau gitu ya, ada KIPI-nya nggak sih? Walaupun tadi dokter sempat mention, misalnya bengkak atau demam, ada yang pusing gitu kan, itu kan kelihatannya normal gitu ya, tapi tetap aja gitu, ada yang tadi dokter bilang tahan nggak nih ibunya gitu, siapa tahu nanti ibunya ngerasa nggak nyaman atau malah jadi stres gitu kan kita berusaha menghindari itu. Kalaupun gitu ya ada gejala dari si KIPI-nya ini gitu kan, baik itu ringan, sedang, berat, itu kira-kira solusinya bagaimana yang tepat ya dok ya? Apakah boleh minum obat yang dijual bebas gitu kan? Atau memang tetap harus obat khusus mengingat kan ada janin yang dikandung gitu dok? Bagaimana? Jadi insya Allah ya setelah diberikan vaksin ini, KIPI-nya itu seperti saya nyatakan tadi tidak ada, dari Kementerian Kesehatan dan Penelitian tidak ada perbedaan antara yang wanita tidak hamil dengan wanita hamil, dengan ibu hamil. Jadi
Paling sering adalah tadi nyeri di bekas suntikan, kemudian sakit kepala, kemudian demam. Tapi memang pada ibu hamil demam ini perlu diwaspadai, Mbak. Jadi gitu ya. Jadi ibu hamil yang setelah divaksin kemudian demam perlu diwaspadai karena bayi itu nggak tahan kalau demam. Gitu. Jadi kalau apabila ibu hamil setelah divaksin kemudian demam, boleh minum obat. Obat yang aman apa? Paracetamol ya. Paracetamol itu boleh diminum dan tentu pada saat 30 menit setelah dilakukan vaksinasi akan dilakukan pemantauan khusus tadi ya. Betul. Apabila ada tanda-tanda KIPI, tentu akan ada perawatan khusus nanti oleh pihak yang vaksin. Dari tim medisnya, gitu ya, Dok ya. Oh, Oke. jadi intinya jangan lupa bayinya nih yang nggak tahan sama demam itu. Jadi suhunya mesti dinetralkan nih, dinormalkan dengan cara tadi minum obat-obatan ya golongan paracetamol gitu ya, Dok ya. Tentunya mengenai dosis atau apa itu ya memang baiknya dikonsulkan ke dokter ya, jangan sembarangan apa ya minum ini ngerasa atau ngerasa ini cukup atau nggak cukup gitu ya kan. Jadi tetap harus dikonsultasikan by online ya, Dok ya. Yang jelas KIPI kan harus lapor ya. Iya. Kalau ada KIPI, Jangan lupa tuh KIPI harus lapor. Jadi gitu kalau ya. ada KIPI saat pos suntikan vaksin COVID-19 itu harus lapor, nggak boleh diam di rumah. Gitu. Mungkin gini, Dok, reaksi KIPI-nya itu sendiri kalau yang memang cuma beberapa jam pasca ini atau ada yang sampai 2 hari 3 hari, nah itu kali ya yang perlu tanda-tanda tanda-tanda bahaya yang perlu dicurigai, waspadai gitu, bukan yang sekedar normal aja gitu, efek samping normal aja gitu, itu juga perlu di highlight lagi kali ya, Dok? Iya, perlu. Jadi apabila setelah divaksin ada muncul kontraksi, kemudian ada muncul keluar tanda darah gitu ya di sebelum waktu untuk melahirkan, ya tentu ibu harus segera lapor. Biasanya setelah vaksin akan diberikan kartu khusus yang di bawahnya itu ada nomor telepon. Nah, ada nomor telepon apabila terjadi KIPI atau ada keluhan lain, silakan telepon, hubungi supaya nanti tim medis cepat bergerak. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Dokter Dedi, karena waktu juga nih yang terbatas gitu ya. Jadi closing statement-nya, Dok, singkat saja untuk kita semua, khususnya bagi para ibu hamil, bumil atau calon ibu hamil, calon ayahnya juga gitu ya, atau mungkin siapapun lah yang sedang mengikuti program ini, barangkali apa yang ingin dokter tekankan sebagai closing statement agar kita semua semakin tercerahkan. Silakan, Dokter. Oke, jadi intinya jangan takut. Yang pertama ya, jangan takut. Vaksin ini bukan hanya di Indonesia, bahwa di dunia juga sudah dilaksanakan. Kemudian apabila ada pasangan yang baru menikah kemudian belum hamil, tetap harus vaksin tanpa menunggu dia harus hamil gitu ya, tanpa ada pemeriksaan. Jadi tetap vaksin dulu diutamakan. Yang kedua, kemudian setelah menikah, apabila divaksin kemudian hamil, jangan takut gitu ya, jangan takut. Tetap dilanjutkan vaksinnya dan dilaporkan bahwa kemarin sudah sempat hamil. Yang ketiga, diharapkan pada saat hamil ibu juga tetap kontrol gitu ya untuk masalah kehamilannya. Setelah divaksin, jangan lupa 5M tadi disebutkan. Itu paling utama. Oke, baik, Dokter Dedi, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat ya, Dok ya, untuk orang banyak. Sukses, sehat, berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.